Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. Terbongkar sudah, di setiap serangan terhadap Pak Jokowi, di serangan terhadap Gibran, itu ternyata ada campur tangan dari Partai Merah. Ya, tahulah ya Partai Merah itu siapa. Tetapi ini bukan suatu hal yang mengagetkan. Kita sudah tahu sejarahnya, historinya seperti apa Partai Merah ini dengan Pak Jokowi dan juga Gibran Raka Buming Raka. Di salah satu acara konferensi pers, Purnawirawan TNI dan juga Ana Abah soal pemakzulan Wapres Gibran, PDIP tanpa basa-basi mengakui ya bahwa beliau dari PDIP. PDIP sudah mulai terang-terangan. Kalau tadi bermain di belakang layar, kini mulai tampil. Nah, seperti apa videonya? Langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Mas Eros, PDIP kata Pak Dido tadi kan kuncinya ada di 3 tokoh ya. Salah satunya Ibu Mega. Tapi kita lihat Mbak Puan sendiri seperti itu gayanya. Oh iya, saya kader PDI. Ya, di sini banyak kader PDIP, saya tahu depannya. Kalau lihat Ibu Tanaman saat ini. Tanpa basa-basi, kader PDIP ya, dengan tangan di atas. Saya kader PDIP di acara nih forum Purnawirawan TNI dan Ana Abah. Rakyat menuntut parlemen makzulkan Wapres Gibran. Sekarang PDIP sudah menampakkan wajahnya. Kalau tadi bermain di belakang layar, sekarang sudah memunculkan diri di depan layar sekarang. Terang-terangan udah ya. Tapi nggak kaget lagi kita. Sejarah PDIP dengan Pak Jokowi dan juga Gibran, historinya seperti apa kita sudah tahu ya. Jadi nggak kaget lagi kalau PDIP ternyata ada di balik setiap serangan terhadap Pak Jokowi dan sekarang pemakzulan Gibran. Kita udah tahu ya. Sertaan saya di dalam kasus ini kan karena pertama itu ketika Ketua Umum kan menyatakan kalau punya tunjukkan. Siapa? Bu Megawati katanya. Terus dibully. Berarti ini instruksi Bu Megawati. Dibully. Terus saya jawab, kalau itu inisiatif. Langsung inisiatif. Inisiatif siapa? Ibu Megawati. Keceplosan si Bitor. ya sudah perlahan sudah mulai terungkap, terbuka ya. Maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Penyelamatan bangsa dan negara. Ini kata Purnawirawan yang ingin memakzulkan Wapres Gibran. Katanya ingin menyelamatkan bangsa. Tindakan mereka ini bahkan sebaliknya, bukan menyelamatkan bangsa, ingin memecah belah bangsa. Sudah barang tentu pemilih Prabowo Gibran tidak akan tinggal diam. Nah, disitulah akan terjadi perpecahan. Aduh. Kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Harus ya, kita duduk di MPR. Ya, ambil secara paksa. Kalau keinginan mereka ini tidak dituruti, mereka ingin menduduki DPR, MPR. Mereka ingin memaksakan kehendak. Inilah orang-orang yang merusak demokrasi. Prabowo Gibran sudah dipilih secara demokrasi. 58% pemilih Prabowo Gibran itu percaya. Bisa-bisanya mereka ingin ya memaksakan kehendak untuk Gibran itu dimakzulkan. Aduh, anak Abah. Senayan sana. Jadi gini, saat ini PDIP memang sedang berada di bibir jurang. Pinggir jurang kehancuran. Bener-bener sedikit lagi mereka akan nyemplung dan hancur. Nah, untuk menyelamatkan marwah partai ya mereka harus menyembunyikan hal-hal yang bisa membuat mereka semakin
semakin nyemplung ke jurang. Apa yang mereka sembunyikan? Banyak hal. Yang pertama, buzzer-buzzer ini. Buzzer-buzzer ini sudah mulai terendus, bayarannya dari mana, sudah mulai terendus. Kalau ini dibongkar kan, kita dengar berita katanya mau dibongkar kan, mau dibongkar siapa aja, ini mereka bakal kena nih. Tapi menurut PDIP ini nggak terlalu penting kalau buzzer ketahuan. Nah kemudian menurut PDIP juga tidak terlalu penting kalau sampai si Betor menyebutkan bahwa kader-kader PDIP banyak yang memalsukan ijazah. Itu kalau misalnya orang udah tahu seperti itu nggak penting kan, bukan salah PDIP, salah si kader-kader ini kan. Nah yang berbahaya justru kasusnya Hasto ini menurut saya, yang sedang ditutup-tutupi karena memang kasusnya ini itu merambat, nggak hanya satu petinggi tapi semuanya itu merambat itu. Kalau ini kita fokus gitu memperhatikan kasusnya Hasto, memang benar seperti tadi yang dibilang oleh abangnya, bahwa ini bisa benar-benar menghancurkan PDIP sehancur-hancurnya. Menghancurkan PDIP sehancur-hancurnya. Apakah betul ini ya pengalihan isu ya kasusnya Hasto? Hasto kalau nggak salah dituntut 7 tahun penjara ya. Jangan sampai lolos dari perhatian ya kasusnya Hasto ini ya. Ikutin terus juga ya, jangan hanya kasus-kasus yang ya digaungkan Roy Suryo CS ini. Kami sampaikan somasi kepada Gibran supaya dalam tempo 7 hari sejak hari ini mundur dari kedudukannya sebagai Wapres. Apabila dalam tempo 7 hari tidak mundur, maka koalisi masyarakat kita semua ini akan rame-rame datang ke MPR supaya agendakan dalam suatu sidang nanti. Syukur-syukur Agustus ini sidang, agendakan didiskualifikasi dari jabatan wakil presiden. Diskualisi dari jabatan dari wakil presiden. Dikasih waktu Gibran 7 hari untuk mundur. Emangnya siapa ente? Terus masyarakat yang mana yang ingin mengikuti Anda untuk geruduk DPR ya? Aduh, inilah memalukan ya anak abah. Mau geruduk DPR, memaksakan MPR untuk menyetujui Wapres Gibran itu dimakzulkan. Gerombol-gerombol ini memalukan, memaksakan kehendak ya, memakzulkan orang yang sudah jelas sah dipilih sebagian besar rakyat Indonesia. Mereka ingin menabrak konstitusi, merusak demokrasi. Aduh. Maju, tapi kan bukan hitung-hitungan yang akan menentukan. Yang menentukan itu 2 hal. Eskalasi dari bawah dan eskalasi dari atas, dari elit. Elit itu ya Pak Prabowo misalnya, Megawati, Surya Paloh, Bahlil dan lain sebagainya. Sejauh mana mereka melihat ada political interest atau insentif politik untuk memakzulkan Gibran atau tidak, itu dari atas. Dari bawah, sejauh mana masyarakat menghendaki pemakzulan tersebut. Saya katakan misalnya, kalau people power itu terjadi, masyarakat ya yang mana perubahan akan cepat. Cuman saya kan tidak mengatakan apakah people power bakal terjadi atau tidak, tapi intinya adalah bisa dari people power. Kalau masyarakat menghendaki, katanya kan people power, bisa itu salah satunya untuk memakzulkan Wapres Gibran. Sekarang ini masyarakat yang mana yang ingin memakzulkan Wapres Gibran? Masyarakat 16%, 24%. Hanya segelintir orang ini saja tadi ya yang konferensi pers yang ingin memakzulkan Wapres Gibran. Jangan bawa nama rakyat lah Bung Refli Harun. Ya, kita jangan mau ya terprovokasi oleh omongannya Refli Harun ini. Jangan mau. Jangan ikut-ikutan. Mereka ini kepentingan mereka aja nih, bukan kepentingan masyarakat. DPR sepertinya menganggap enteng, tapi sebetulnya kalau mereka camkan di dalam hatinya, bayangkan kalau terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Rakebumi. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Apa jadinya bangsa ini kalau Pak Prabowo berhalangan hadir digantikan Gibran, katanya. Teriak yang di belakangnya, hancur. Anak abah bernafsu sekali ya untuk menguasai
untuk memakzulkan ya, untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka. Sampai ketakutan mereka kalau Pak Prabowo Subianto sampai berhalangan, itu bahasa halusnya. Sebetulnya kalau sampai Pak Prabowo Subianto meninggal digantikan oleh Gibran, apa jadinya bangsa ini? Sudah mendahului Tuhan ya, sudah berpikiran Pak Prabowo bakal meninggal. Seharusnya doakan yang baik-baik, doakan Pak Prabowo sehat, doakan Pak Prabowo itu bisa menjalankan pemerintahan ini dengan lancar. Harusnya seperti itu ya, semakin tua itu harusnya semakin bijak, bukan sebaliknya. Mereka tidak memberikan contoh yang baik sebetulnya ya. Ini hanya bernapsu saja, ini gerombol-gerombolan anak abah ini bernapsu dengan yang namanya kekuasaan belaka. Jadi bohong kalau mereka ini mengatasnamakan rakyat, mengatasnamakan bangsa, itu nggak ada ya. Jangan mau kita terprovokasi ya, jangan mau ikut-ikutan. Nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Rakyat yang mana? Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Sudah sangat memenuhi syarat, itu kata beliau ya. Kalau sudah memenuhi syarat, nggak mungkin berlarut-larut sampai sekarang ini. DPR sudah tidak menggubris sebetulnya ya. DPR itu hanya menghormati, menghargai saja ya. Menurut mereka sudah memenuhi syarat, itu kan menurut mereka. Kalau kehendak mereka ya kan, ya udah, nggak usah sidang-sidang, Gibran langsung mundur, langsung digantikan. Nggak tahu siapa yang gantikan. Ah, ini saya mau gantikan. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dilakukan, dimakzulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata ya, satu, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan, yaitu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum dibukti secara tapi kalau kita lihat, kita dengar segala hal yang disampaikan, rasanya nggak terbantahkan. Udah tahu katanya, walaupun belum terbukti katanya. Aduh. Itu membicarakan Mas Gibran. Nah, apa sih sebenarnya yang terjadi? Karena yang terjadi adalah kesedihan banyak orang. Kenapa kesedihan banyak orang? Karena sedih dari kecewa. Kenapa kecewa? Karena perkiraannya salah. Orang dianggap lugu, gitu kan? Kemudian masih bocah ingusan disebutnya. Ternyata punya kemampuan yang lebih dari yang lain. Itu poinnya. Dianggap lugu, dianggap bocah ingusan, ternyata memiliki kelebihan daripada yang lainnya. Ini KDM nih, mantap nih ya, mantap nih KDM. Nah, kebiasaan kita ini kan selalu melihat orang dari tampilan. Tampilannya pinter, gagah, itu dianggap hebat. Pada orang yang bertampilan pinter, gagah belum tentu juga hebat. Saya mengingatkan pada semua untuk berhati-hati dengan Mas Gibran. Kenapa? Pertama, dia itu usianya masih relatif sangat muda. Nah, usia relatif sangat muda di zaman sekarang itu jangan diremehkan. Yang kedua adalah bagaimanapun dia itu adalah anak Pak Jokowi. Karena anak Pak Jokowi, dia ngerti betul kebudayaan Jawa. Dia ngerti betul bagaimana tradisi Solo. Dia pasti, Mas Gibran pasti mendapat pendidikan yang sangat kuat tentang etika, tentang budi pekerti dalam keluarga, dalam bahasa keseharian tentang adab. Maka ada hipnotis yang kedua yang diberikan oleh Mas Gibran adalah sikap, adab.
tenang, hormat pada semua, selalu membungkukkan badan ketika bertemu dengan yang lebih tua, tidak kelihatan emosional. Nah, ini penting karena tradisi pendidikan. Ini baru mantap nih KDM, Kang Deddy Mulyadi ya. Gibran mungkin dianggap terlalu muda, dianggap bocah ingusan, tetapi mereka lupa Gibran memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like dan subscribe-nya, dan juga komen video ini ya. Dan juga share di grup-grup yang teman-teman miliki, grup WhatsApp, grup Facebook, agar bisa mencerahkan orang banyak tentunya. Saya Barjeka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye-bye.